Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi jumpa dengan Maya di sini. Semoga semuanya dalam kondisi baik dan sehat ya. Amin. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan update dari aku. Dan kalian juga bisa add akun Instagram aku di Maya Dama Main seperti yang tercantum di video ini. Terima kasih banyak ya teman-teman dan selamat menikmati videonya. Di pagi ini aku memulai kegiatanku dengan memasak. Nah, masaknya yang gampang aja nih. Karena suamiku lagi kepengen yang pedes-pedes, jadi aku membuat menunya ada 2 menu di sini. Yang pertama, ini aku membuat sayur bayam tumis. Ini simple banget aja, cuma dimasak dengan cara ditumis dan kemudian dicampurin sama telur diorak-arik. Setelah itu dibumbui dengan garam dan juga kaldu jamur. Dan selesai deh untuk bayamnya. Nah, sayur bayamnya ini dibuat tidak pedas karena memang ini untuk anak aku ya. Kalau untuk aku dan suami, kita membuat menu yang berbeda. Nah, sementara untuk aku dan suami, itu aku mau membuat tumis cuciwis, tapi aku campurin sama toge. Nah, di sini aku pakainya juga cuma simple banget aja, cuma pakai bawang putih sama bawang bombay ditumis beserta dengan cabai. Tunggu sampai harum. Setelah itu, kita akan masukkan cuciwisnya deh sama toge. Oke, lalu aku kasih saus tiram. Lalu setelahnya aku kasih kaldu jamur aja. Setelah itu selesai deh. Dan tumis cuciwis pedasnya ini siap untuk dinikmati. Sementara untuk lauknya hari ini aku buat ayam goreng pakai tepung serbaguna aja. Jadi versi yang praktis. Kenapa masaknya praktis hari ini? Karena aku tuh mau beres-beres dapur ya. Oke, ini setelah masak aku langsung lanjut cuci piring dulu. Lalu setelah itu aku akan lanjut beres-beres dapur. Nah, di video aku yang sebelumnya itu aku sudah pernah bilang kalau sepertinya aku butuh wadah untuk kompos aku lagi. Jadi ini kami beli drum dan ini akan dibor sama suami aku. 2 drum ini itu akan kita pakai untuk kompos lagi.
Nah, berhubung baru dipakai satu, jadi satu wadah komposnya ini aku pakai dulu sementara. Nah, aku lagi ngapain ya? Ini aku lagi membereskan sampah-sampah plastik yang terbuang dan tidak terpakai. Ada istilah barunya yaitu sampah plastik yang tertolak. Tertolak untuk masuk ke bank sampah. Jadi dia tidak dihargai atau kurang dihargai atau dia tidak bisa diterima. Tetapi kita juga tidak bisa menyimpannya terus-terusan karena dia termasuk kategori sampah. Nah, ini aku sudah pilah mana yang bersih dan yang merah ini agak berminyak sedikit karena dia bekas packaging makanan. Jadi aku mau cuci dulu. Nah, begitu juga dengan plastik dari packaging tepung ini. Ini mau aku cuci terlebih dahulu sebelum akhirnya akan aku taruh di dalam drum tersebut ya. Sebagai seseorang yang sering banget berbelanja online untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk keperluan jualan, nah aku tuh punya sampah-sampah tertolak ini cukup banyak. Di sini sampah tertolaknya lebih kepada plastik ya, plastik yang tertolak. Nah, seperti yang kita tahu bersama, kalau plastik itu dia kan sangat susah sekali untuk diurai. Jadi kita sekarang ini kan lagi gemar-gemar banget kampanye gimana caranya kita bisa hidup minim plastik, walaupun itu memang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi pada saat pandemi seperti ini, kita pasti lebih sering berbelanja online. Nah, teman-teman, sampah-sampah plastik tertolak ini biasanya sukanya diapain? Kalau aku pribadi, jujur ya, ada yang bisa aku pakai kembali seperti misalkan bubble wrap dan lain-lain atau plastik dalam kemasan yang masih cukup baik dan cukup bagus. Tetapi kalau misalkan plastiknya sudah agak jelek, plastiknya juga ada tempelan kertas, maka itu nggak bisa kita pakai lagi dan biasanya pastinya itu akan terbuang ke tempat sampah. Dan tentunya itu malah menambah volume sampah yang semakin banyak gitu ya. Jadi selama pandemi bisa dikatakan volume sampah plastik menjadi meningkat sangat luar biasa sekali. Nah teman-teman, kita sekarang ini bisa loh memilah sampah-sampah tersebut kemudian kita kirimkan dalam kondisi kering dan juga bersih itu kepada Ribrik. Nah, oleh Ribrik, sampah-sampah plastik yang tertolak ini itu akan diolah kembali dan mereka akan mencampurkannya dalam bahan baku untuk membuat brick yang kemudian mereka produksi sendiri. Nah, jadi sampah-sampah plastik yang kita pikir hanya sekadar sampah dan nantinya hanya akan mengotori lingkungan, itu ternyata bisa kita manfaatkan kembali menjadi sesuatu yang jadi lebih berguna. Namun untuk sampah-sampah yang dari kardus ini biasanya tidak aku buang ya karena bisa aku pergunakan kembali. Jadi di sini yang khusus aku bicarakan adalah sampah-sampah plastik yang memang tidak bisa diterima di bank sampah atau tidak bisa dihargai kembali. Dan kalaupun misalnya kita menyimpannya, tetapi kalau volume masuk ke dalam rumah kitanya juga sudah terlalu banyak, maka sama saja itu akan menumpuk dan lama-kelamaan justru dia hanya akan menjadi sampah. Kategori plastik apa saja sih teman-teman yang bisa kita kasih atau kita kirimkan kepada Ribrik? Nah, nanti akan aku bahas lebih lanjut ya, tetapi bisa kita lihat contohnya di sini. Sedari tadi aku membuka paket-paket. Nah, plastik-plastik packaging yang kita terima itu termasuk salah satu item yang bisa kita kirimkan kepada Ribrik dan bisa dipergunakan kembali, asalkan dalam kondisi yang bersih. Seperti label nama pengiriman, itu jangan dimasukkan ke dalam paket yang kita kirimkan. Jadi kondisinya bersih dan kering, tidak ada kertas yang menempel, khusus hanya plastik saja. Kemudian kita juga bisa mengirimkan bubble wrap. Nah, kalau misalkan bubble wrapnya ada yang bisa terpakai, mungkin bisa saja lebih bagus. Tetapi jika tidak bisa dipakai, seperti misalkan yang sedang aku buka ini, dia itu sudah terlalu tebal banget sampai akhirnya aku susah untuk membukanya. Jadi
aku terpaksa sayat gitu ya dengan pisau. Jadi dia jadi kayak lebih kecil-kecil gitu. Nah, sebetulnya bisa sih kita pergunakan kembali, tetapi jadinya akan banyak menumpuk di rumah kalau memang jarang kita pergunakan. Ini juga bisa termasuk salah satu item yang bisa kita kirimkan kepada Rebrick untuk diolah kembali. Nah, seperti yang aku lakukan ini ya, teman-teman. Jadi di sini aku menyobek label yang ada nama pengirimannya itu. Jadi dia tidak termasuk. Nah, kemudian kita bisa pisahkan juga untuk plastik-plastik yang memang dia itu kotor gitu ya, atau dia berminyak seperti yang tadi aku di awal itu. Jadi kita cuci dulu terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau barang-barang yang biasanya aku beli secara online itu tidak hanya kebutuhan untuk di rumah saja, tetapi juga kebutuhan untuk berjualan. Nah, itu makanya sampah-sampah di rumah aku terkait plastik yang tertolak itu jadinya cukup banyak ya. Dikarenakan aku suka dengan moto dan juga karena harganya cukup murah, jadi kemarin itu aku beli langsung banyak. Cuma dulu tuh nggak sempet aku unboxing, jadi ini baru aku unboxing sekarang. Nah teman-teman, kita juga bisa mengirimkan label pada botol kemasan seperti ini itu kepada Rebrick. Tetapi mereka tidak menerima botolnya ya, hanya plastik kemasannya saja. Seperti yang aku tunjukkan di video ini. Dikarenakan kemarin itu Moto juga lagi buat diskon, makanya aku belanjanya juga agak kalap ya. Jadi aku beli tuh kemarin langsung sekitar 3 paket lah. Nah makanya jadi sampahnya agak lumayan banyak nih teman-teman. Dan juga stok aku juga cukup banyak. Nah buat teman-teman yang pengen tahu Moto itu apa, Moto itu adalah cairan pembersih ya. Jadi dia mulai dengan deterjen, sabun cuci tangan, karbol, dan juga sabun cuci piring. Jadi dalam satu set itu isinya ada 5. Dan harganya itu juga murah banget. Itu kenapa kemarin aku beli agak banyak, karena harganya memang murah sekali dan wanginya juga lumayan.
Nah, aku stok kemarin agak banyak itu untuk cairan deterjen. Dia memang wanginya cukup enak, harum, dan juga cukup menempel lama di baju gitu ya, atau di pakaian. Oke teman-teman, ini aku sudah selesai unboxing dan juga sudah selesai memilah sampah-sampah aku, dan ada satu drum itu. Nah, satu drum itu isinya sekitar 60 liter ya, dan dia hampir penuh. Oke, ini moto-moto aku itu sudah aku simpan. Jadi ada yang bisa masuk ke dalam lemari, ada juga yang aku taruh di luar karena memang nggak cukup tempat penyimpanannya. Jadi begitulah kalau kalap ya. Oke teman-teman, ini lanjut. Aku mau mencuci plastik-plastik yang akan aku kirimkan kepada Ribrik ini. Nah, kayak plastik biskuit itu kan ada remah-remahnya, jadi aku bersihkan dulu supaya remahannya itu nggak ada yang menempel lagi nih di plastiknya. Begitu juga dengan kemasan tepung, biasanya tepung itu dia akan menempel di kemasan plastiknya. Ada baiknya kita bersihkan dulu, dicuci, lalu kemudian kita keringkan. Aku di sini kalau yang tepung aku nggak pakai sabun sih ya, tapi karena plastik merah ini dia tuh ada kayak cairan minyaknya gitu yang menempel, makanya aku cuci dengan sabun supaya tidak ada minyaknya lagi, lalu kita akan keringkan. Jadi yang dikirimkan dalam kondisi kering dan tidak basah. Oke, sebelum kita mengirimkan kepada Ribrik teman-teman, kita diminta untuk mengisi form terlebih dahulu yang ada di websitenya. Nanti aku akan taruh nama websitenya ya untuk Ribrik ini teman-teman. Dan itu kita kirimkan kayak semacam konfirmasi ya untuk Ribrik. Nah teman-teman bisa lihat di sini aku sedang mengisi formnya. Dan sekarang aku akan mulai packing untuk sampah-sampah plastik tertolak yang akan aku kirimkan kepada Ribrik. Dan ada sebanyak ini teman-teman, ini untuk sekitar belanja online 1 bulanan lah ya. Nah jadi bisa terbayangkan teman-teman kalau kita punya begitu banyak sampah seperti ini baru dalam jangka waktu 1 bulan. Coba dibayangkan kalau kita mengumpulkan dalam waktu 12 bulan atau bertahun-tahun. Berapa banyak seperti ini sampahnya yang akan hanya terbuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah dan tidak bisa digunakan kembali. Nah, oleh karena itu mulai saat ini aku akan rutin mengirimkan kepada Ribrik semua sampah-sampah plastik tertolak agar bumi kita menjadi lebih sehat. Jadi generasi kita berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka punya kehidupan yang lebih baik dengan kondisi lingkungan yang jauh lebih baik karena kita telah bijak memilah dan mengelola sampah yang ada pada saat sekarang ini. 괜찮아질 것만 같던 어둡고 길고 길었던 날들 함께여서 고마워 수고했어 오늘도 많이 힘들었지만 아파했던 기억들 모두 흘려버리고 모든 순간에 내게 말해 수고했어 오늘도 정말. Nah teman-teman, jika teman-teman sudah pernah lihat video aku sebelumnya tentang aku beres-beres dapur dengan pengelolaan limbah dapur yang kita ubah menjadi kompos atau pupuk organik,
Maka saat ini aku membuatnya itu untuk pemilahan sampah dalam kategori limbah plastik yang tertolak atau tidak terpakai. Jadi ini agak berbeda dari yang kemarin ya. Nah, aku juga pribadi sebenarnya baru tahu tentang Ribrik ini dari seorang teman yang posting kirimannya itu di Facebook. Nah, jadi kemudian aku lihat, aku baca, dan juga aku kunjungi website dan juga Instagramnya Ribrik. Kemudian aku putuskan aku ingin ikut menjadi Rebrikers atau seseorang yang kita tuh berdonasi terhadap kegiatan Ribrik dengan cara mengirimkan sampah-sampah plastik tertolak ini. Dan paketnya sudah siap dikirim teman-teman. Itu aku pakai kertas bekas ya untuk menulisnya, jadi tidak terbuang percuma begitu saja menjadi sampah. Itu adalah kertas nota yang aku peroleh dari paket online tadi untuk pengiriman madu ya teman-teman. Jadi kita pakai kembali. Oke teman-teman, ini adalah co-founder dari Ribrik yang ternyata mereka adalah 2 orang wanita. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Nah, mereka adalah Mbak Ovi Sabrina dan Mbak Novita Tan. Nah, berikut di sampingnya itu adalah produk yang diproduksi oleh Ribrik, yaitu paving block. Jadi, sampah-sampah plastik tertolak itu dicampur ke dalam paving block itu ya. Nah, teman-teman, mereka itu memproduksi suatu barang dengan cara eco building material, yaitu building material yang diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan dan hasil produksinya juga mengurangi dampak terhadap lingkungan dan membuat sampah menjadi satu produk yang jauh lebih berguna daripada hanya terbuang begitu saja. Dan inilah bagaimana Ribrik mengolah sampah plastik tertolak menjadi eco-paver. Jadi Ribrik collecting waste terlebih dahulu, yaitu mereka mengkoleksi sampah yang bisa datang dari mereka jemput bola ataupun mereka mendapatkan donasi dari orang-orang seperti kita yang disebut dengan Rebrikers. Nah, inilah penampakannya ya teman-teman dalam proses pengolahannya. Jadi dibuat menjadi potongan yang kecil-kecil sekali seperti itu, baru kemudian dicampurkan dalam bahan baku untuk membuat paving block. Kemudian bagaimana caranya kita mau melakukan donasi sampah plastik kepada Ribrik? Yang pertama, kita pisahkan sampah sesuai dengan jenis yang dibutuhkan. Dan juga jangan lupa teman-teman, untuk labelnya itu selalu dibuang ya kalau misalkan kita pakai sampah plastik yang berupa kemasan pengiriman barang online. Yang kedua, sampah yang dikirimkan harus dalam keadaan bersih dan juga kering. Yang ketiga, kita isi form, kemudian kita kirim sampahnya ke drop box dari Ribrik. Kemudian, jenis-jenis sampah apa saja sih teman-teman yang bisa kita kirimkan? Nah, berikut adalah gambar-gambarnya. Informasi ini juga bisa teman-teman dapatkan dari Instagram ataupun website Ribrik ya. Nanti akan aku taruh di description box untuk link dari websitenya. Nah, jadi kemasan-kemasan tersebut yang biasanya kita suka buang, jangan dibuang lagi teman-teman. Tapi kita bisa membantu bumi kita menjadi lebih baik dengan cara kita mengirimkan barang-barang ini kepada Ribrik. Jadi sampah-sampah ini akan diolah menjadi paving block, jadi sesuatu barang yang lebih berguna. Nah, ini adalah beberapa alamat Dropbox yang bisa kita kirimkan. Dan ada salah satu tempat yang bisa dikirimkan juga untuk ke Bandung. Selebihnya sih masih ke daerah Jakarta saja. Kita doakan bersama ya teman-teman, semoga jangkauan Ribrik menjadi lebih luas dan juga ada teman-teman dari daerah lain juga bisa ikut berpartisipasi menjadi Rebrikers. Nah teman-teman, sudah selesai bahasan aku tentang Ribrik. Nah jadi gimana teman-teman, kita sama-sama mendapatkan pencerahan ya. Selanjutnya di sini aku mau kembali beres-beres dapur aku nih teman-teman. Jadi aku kan nggak punya kitchen set ya, jadi aku menyimpan barang-barang ini di bawah meja kolong dapur aku di dalam box-box seperti itu. Nah jadi yang lagi aku simpan ini adalah susu anak aku, jadi aku taruh. Itu biasanya aku beli langsung untuk 1 bulan. Nah, anak aku tidak minum susu dalam 1 hari itu dalam jumlah yang banyak sih, paling hanya sekali aja.
Selebihnya lebih kepada makanan berat aja. Nah, jadi seperti itu. Kemudian aku juga mau menaruh bawang putih dan bawang merah di tempat penyimpanan ini. Ini juga aku taruh di suhu ruang ya. Lalu aku juga membereskan loyang-loyang yang aku pakai ketika kemarin terpakai waktu aku ada orderan. Jadi setelah dicuci bersih dan kering, aku simpan kembali di dalam box kontainer supaya tidak tercecer dan mudah ketika nanti aku akan pakai waktu ada orderan lagi. Lalu aku taruh lagi deh di bawah meja kolong dapur. Setelahnya aku beres-beres untuk kompor dan sebetulnya ini tuh udah di malam hari ya teman-teman. Jadi memang kalau misalkan kita beres-beresnya dalam satu hari gitu ya untuk sampah-sampahnya juga itu makan waktu yang cukup lama. Jadi memang lebih baik kalau dalam waktu harian gitu jadi kayak dicicil gitu ya. Jadi ya nggak makan waktu terlalu lama seperti yang aku lakukan. Nah, ini aku beres-beresin kompornya, dibersihkan. Ini aku pakai air panas yang aku campurkan dengan baking soda dan juga jeruk nipis. Jadi aromanya harum dan juga rasanya bersih. Tidak hanya sekedar kompor saja, tetapi aku juga membersihkan meja dapur dan juga backsplash dapur. Inilah sampah-sampah yang mesti aku keep ya teman-teman. Kalau kayak kardus gini aku nggak bisa buang karena biasanya aku pakai kembali. Dan ini plastik-plastik yang masih aku bisa pakai untuk kayak misalkan pengiriman paket. Lalu untuk drum ini aku taruh di sini. Jadi kalau misalkan ada sampah yang sudah aku bersihkan, tinggal aku masukin ke sini dan tunggu sampai waktu yang ditentukan. Kalau sudah penuh, langsung dikirim deh ke Ribrik. Oke teman-teman, ini aku sudah selesai, dapurku sudah dalam kondisi yang bersih dan juga aku sudah siap-siap mau rehat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, dapurnya udah bersih, sampah-sampahnya juga sudah berkurang sangat banyak sekali. Dan tentu saja rumahku jadi lebih bersih karena sampah-sampah yang tidak terpakai itu sudah nggak ada. Teman-teman, jikalau aku hanya melakukan ini seorang diri, tentu saja tidak akan berdampak banyak terhadap pengurangan limbah sampah plastik tertolak yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, jikalau teman-teman melihat video ini dan juga merasa tertarik, aku akan merasa sangat berterima kasih sekali jika teman-teman juga ikut serta menjadi Rebrikers. Jadi, mari kita sehatkan bumi kita bersama ya, demi anak-anak kita dan juga demi ekosistem yang ada di masa depan. Dan video ini aku buat bukan dalam rangka endorse atau aku menerima apapun dari Rebrix. Ini murni aku buat berdasarkan keinginan aku sendiri ya teman-teman. Dengan harapan kita bisa sama-sama mengurangi sampah, terutama sampah plastik yang tidak bisa diurai dan tidak bisa dipergunakan kembali dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke teman-teman, segitu saja dari aku. Semoga video ini bisa cukup bermanfaat dan juga memberikan inspirasi bagi banyak orang. Dan juga bisa membuat hati teman-teman tergugah untuk bisa ikut serta dalam rangka mengurangi
sampah plastik yang ada di bumi ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir teman-teman, dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye-bye.